Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Diucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada saat ini Minggu tanggal 12 April 2026. Kiranya kita selalu ada dalam sukacita bersama Tuhan, karena pada saat ini, minggu ini, kita masih dalam momen-momen atau minggu-minggu Paskah, dan kita telah merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam minggu ini kita masuk dalam minggu kedua Paskah. Dan dalam ibadah saat ini kita akan menggunakan liturgi model M2. Dan sebentar pelayan firman oleh hambanya Pendeta Michael Siaan MTH dengan mengusung tema Damai Sejahtera Bagimu. Kiranya ibadah minggu ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Dan diberitahukan pada kita sekalian, mulai saat ini atau minggu ini dan selanjutnya, persembahan bakul ditiadakan dan akan diganti kembali kepada persembahan rumah pastori yang sudah disediakan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah, masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Dia pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji
puji Dia Allah yang Maha Kuasa. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Pengakuan dosa, jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihani kami, umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penembus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku
masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Titus 2 ayat 11-12. Demikianlah firman Tuhan, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Tunjuk hidup baru. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup di dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kuatlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka
sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait pertama dan kedua, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, benarlah firman Allah yang akan kami renungkan ini akan menjadi bimbingan bagi kami agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih ya Allah untuk pengorbanan anak-Mu yang tunggal bagi kami, dan kebangkitannya menunjukkan bahwa maut tidak lagi menguasai ia dan tidak menguasai kami, karena Allah melalui Kristus yang bangkit itu menjadi sumber kebangkitan kami. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya bukalah hati dan pikiran kami agar firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, kami renungkan dan kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami benarlah menjadi murid-murid Kristus yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami telah sedia mendengar. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada ibadah minggu hari ini adalah diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas adalah salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudara-saudara, peristiwa 3 April yang lalu, mungkin saudara-saudara melihat dengan sapu tangan yang sama saya mengelap air mata saya, jadi saya viral. Tadinya saya mau pangkas, tapi karena takutnya nanti ditanya Jemaat Dasana Indah, apakah benar Pak Pendeta itu, saya nggak pangkas jadinya. Saudara-saudara, terima kasih. Pak Lukas, terima kasih. Beliau perhatian langsung memberikan apresiasi kepada kami, doa. Peristiwa 3 April kemarin menjadi sebuah catatan yang membuat kami harus terus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Peristiwa 3 April kemarin merupakan peristiwa 3 kali yang terjadi pada POK Tesalonika. 2008 peristiwa pertama terjadi, kami dipersekusi pada malam mau 28 Desember apa 30 gitu ya, malam tahun baru gitu kita diusir, tidak boleh ibadah. Maka kita pindah ke Koinonia, lalu kemudian kita punya uang sedikit dari Tuhan, kita bangun gedung, kembali lagi 30 Maret. Persis kayak kemarin, kalau Jumat Agung kejadian terjadi, kami 2024 kemarin tuh Sabtu malamnya, dipersekusi lagi, anak-anak kami ada yang takut, trauma, lalu kemudian ada yang sakit, lalu kemudian terjadi lagi kemarin 3 April Jumat Agung. Tetapi waktu Jumat Agung itu saya sudah mengatakan pada mereka, memang bagian kita adalah menderita mengikut Dia. Saya minta coba bisa enggak Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Bapak Ibu, ini menguatkan saya. Berkali-kali saya baca ini. Kenapa Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya? Boleh tampilkan? Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Kalau saya tidak lupa ya. Kayaknya sih itu. Ada yang bisa tampilkan? Kisah 9 ayat 3 sampai 5. Saya baca untuk Bapak Ibu ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, perjalanannya Saulus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara-saudara, ayat ini menguatkan kami. Dalam Jumat Agung itu ketika khotbahnya dari Ibrani bahwa Allah turut menderita bersama umatnya, saya katakan mana buktinya? Buktinya salah satunya ini. Ketika Saulus sudah punya surat untuk membasmi, membunuh, menangkap orang Kristen, dalam perjalanannya ke Damsyik dia sudah punya surat kuasa untuk mempersekusi orang Kristen. Dalam perjalanannya Yesus menampakkan diri melalui cahaya. Lalu kemudian pertanyaan saya, apakah Yesus ada pada masa itu? Tidak. Karena sudah kenaikan. Tapi Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Ketika itu kita sedang merespon itu, merenungi bahwa Allah juga turut menderita. Jumat Agung terjadi. Pertanyaannya, kalau tema hari ini damai sejahtera bagi kamu, apakah kami tidak mengalami damai sejahtera? Justru yang ketiga kali ini membuat kami harus semakin memiliki damai sejahtera. Karena apa? Yesus turut menderita. Dia tidak hanya berada di surga tenang-tenang lalu melihat, wah POK Tesalonika 3 kali ya. No. Lihatlah Bapak Ibu. Hari Senin kemudian segel dicabut. Siapa yang melakukan itu? Bukan pendeta Syiah, bukan Pak Omi Pardede, bukan seluruh jemaat. No. But Tuhan. Lalu apalagi yang terjadi?
Ada 2 paling tidak tuntutan kami setelah cegel dicabut. 3, PBG diurus, diberikan izin. Lalu kemudian kalau ada solusi sementara dipindahkan. Saat ini teman-teman jemaat POK sedang beribadah di aula kantor kecamatan lama. Tapi sudah ada fasilitas yang ditambahkan. Ada toilet, ada bangku yang ditambahkan. Lalu saya minta lagi yang ketiga. Kalau kami tidak bisa di sana, kemana kami? Maka solusi permanen harus terjadi. Saya bayangkan, saya katakan kepada Pak Camat dan Pak Bupati. Saya baru kemarin menghadiri teman rekan sepelayanan saya di Dasana Indah meninggal. Maka umat bertanggung jawab meletakkan jenazahnya di gereja. Kalau saya dipanggil Tuhan, Pak Bupati, Pak Camat, kemana saya diletak? Mereka berpikir, oh iya juga ya. Maka jemaat harus punya tanggung jawab meletakkan jenazah saya di gereja. Pertanyaannya, di gereja mana, Pak? Apakah di saung ibu di tempat Bapak yang mau menempatkan kami Jumat Agung? Apakah di aula kantor kecamatan itu, sementara di sebelahnya masjid? Kemana jenazah saya? Saya bilang begitu, saya yakin Tuhan kasih panjang umur lah ya. Siapa yang gak takut mati Bapak Ibu? Mau gak sekarang langsung dipanggil? Jangan dulu kan gitu kan. Tapi saya sudah melihat kejadiannya. Saya hadir pada saat Pak Yudit itu kemarin. Kemana saya katakan? Oke, kita akan kasih solusi sementara, bikin surat pernyataan. Itu bisa digunakan seluas-luasnya. Lalu yang kedua kita akan usahakan. Kita akan cari tempat untuk permanen. Terpujilah Tuhan, amin. Maka saudara-saudara, pertanyaannya apakah POK Tesalonika takut? No, tidak takut. Karena apa? Karena Allah datang ke dunia ini memberikan damai sejahteranya. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku, mereka meninggalkan semuanya. Lalu pertanyaannya, ketika mereka meninggalkan semuanya, apa yang mereka dapatkan? Adakah cek kosong? No. Adakah baju? No. Bahkan baju Yesus itu yang terakhir dipakainya diberikan kepada atau direbut dari ke tentara Romawi. Apa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya? Damai sejahtera. Maka damai sejahtera menjadi sesuatu yang penting bagi umat Kristen. Secara khusus bagi kami, umatnya POK Tesalonika. 3 kali Bapak Ibu. Aduh, saya bilang kalau 1 kali lagi nanti dapat gelas. Tapi lihatlah, bahkan pasca kemarin, umat malah tambah banyak yang datang. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya apa itu damai sejahtera? Apakah semua baik-baik saja? Apakah tidak ada tantangan? Apakah itu yang disebut dengan damai sejahtera? Secara singkat ada sebuah cerita yang menggambarkan bagaimana damai sejahtera itu digambarkan. Suatu hari sebuah kerajaan mengatakan kepada para orang-orang yang pintar melukis, dikatakan, buatlah sebuah lukisan yang berjudul damai sejahtera. Aku berikan waktu 3 hari. Lalu 3 hari terjadi, ternyata hanya ada 3 orang pelukis yang mampu menyelesaikan 3 hari. Lukisan pertama mungkin kita sudah sering mendengar ini, tapi saya mau mengulang lagi. Ada sebuah lukisan yang dituliskan sebuah danau biru yang hening dengan ikan yang banyak. Di tengah-tengah terdapat perahu kecil, seorang yang sedang bersiul memancing. Dengan udara yang sepoi-sepoi, langit biru yang cerah. Lalu pelukis ini berkata, inilah damai sejahtera. Pelukis yang kedua berkata, ada sebuah gunung yang hijau. Dia lukiskan ada gunung yang hijau. Udara yang sejuk, sawah-sawah dan matahari yang cerah. Pohon yang rindang. Lalu 2 orang duduk di bawah pohon sambil tertawa bahagia. Dan pelukis ini berkata, inilah damai sejahtera. Tetapi pelukis yang ketiga itu berbeda sekali. Dia melukis sebuah laut yang berwarna hitam. Karena sedang terjadi badai. Di tengah-tengah ada angin topan. Ada langit yang gelap dengan sambaran petir di mana-mana. Lalu sebuah batu karang yang diterjang ombak. Lalu kemudian ada satu lubang. Terdapat satu batu karang yang ada lubang. Di dalamnya terdapat seekor burung pipit yang sedang bersiul. Lalu pelukis ini berkata, inilah damai sejahtera.
Lalu sang raja berkata, saya setuju dengan lukisan yang ketiga. Mengapa damai sejahtera bukanlah di mana kita sedang dalam keadaan atau posisi nyaman-nyaman saja. Kalau itu namanya zona nyaman. Damai sejahtera adalah keadaan di mana seseorang tetap bisa tersenyum ketika badai masalah datang menerpanya. Dan itulah yang dialami murid-murid pada saat belum menerima damai sejahtera itu. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Pada ayat 19 dikatakan apa? Mereka menutup diri, mengunci pintu erat-erat. Mereka takut. Karena apa? Kepada para pemuka Yahudi. Wah, saya ketika mempersiapkan ini, aduh Tuhan, percis banget lah kayak kami ini. Apakah saya takut keluar rumah? No. Bahkan saya sendiri kemarin ngantar melakukan suatu kegiatan di daerah yang mereka banyak itu. Apakah saya takut? No. Karena apa? Udah diserahkan sama Tuhan. Tuhan, aku jadi pelayanmu. Kerja di ladang Tuhan. Ya kalau mati di dalam ladangnya, dikuburkan di ladang, kan begitu. Tapi kan gak mau mati konyol kan? Harus lihat situasi. Tapi saya berkata, Tuhan, ketika Engkau sudah mengutus di Pok Tesalonika ini, Tuhan yang akan melindungi. Dan benarlah Bapak Ibu, peristiwa kemarin itu, saya berdua dengan Pak Pardede di dalam ruangan menghadapi 30 orang, mungkin lebih aparat. Ada aparat warna coklat, warna hijau, dan warna apa lagi yang ada PP-nya itu, tulisannya itu. 30 orang kami berdua. Saya langsung berbicara. Dalam hati saya, Tuhan menolong saya. Kesepakatan tidak ada segel. Ternyata banyak orang akhirnya disegel. Tapi saya lihat, saya tanya Pak Pardede. Pak Pardede takut? Tidak. Loh, kenapa di videonya kayak takut? Bukan takut, Amang, tapi lapar katanya. Iya benar Bapak Ibu. Karena sampai jam 5 beliau tidak makan. Tapi itulah ketika belum mengalami damai sejahtera, murid-murid ketakutan. Tapi kita yang sudah mendengar berita kebangkitan Kristus. Mungkin kalau usia saya 40 tahun, mungkin saya sudah mengerti. Umur 5 tahun berarti sudah 35 kali saya mendengar Kristus bangkit. Hai maut, di mana sengatmu? Maka ketika murid-murid dalam ketakutan itu, Yesus hadir berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bukan hanya bicara tentang tidak ada perang, tidak ada konflik, harmonis, ketentraman. Damai sejahtera bukan hanya bicara tentang relasi manusia yang rukun, tidak ada perpecahan atau pertentangan. Tetapi lebih dalam dari situ, maknanya adalah damai sejahtera bagimu. Engkau baik-baik saja, engkau sehat, dan juga adanya relasi yang sudah diampuni. Karena kalau kita lihat mengapa mereka di dalam ruangan terkunci, takut para pemuka, tetapi juga mungkin mereka sedang menyalahkan diri mereka. Aduh, kita kemana waktu Yesus mati? Kita kemana waktu Yesus sedang mengangkat salib? Kemana kita? Kenapa kita tidak datang untuk menolongnya? Tetapi Yesus hadir untuk menyatakan bahwa aku memberikan ketenangan hati, kebebasan dari kecemasan, harmoni batin bagimu. Karena mungkin saja mereka sedang menyalahkan sesama mereka. Mungkin saja mereka sedang menyalahkan diri mereka di hadapan Allah. Tetapi Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Damai dari Allah hadir di tengah-tengahmu. Bukan karena karya diri kita, tapi karya Kristus. Saudara-saudara, itulah yang membuat saya kemarin dipanggil, ada 2 institusi yang memanggil untuk bertemu. Salah satunya terakhir PGI. Saya bisa meruntut menceritakan kejadian sejak Pok Tesalonika berdiri 30 April 1995 sampai proses yang kemarin. Karena apa? Di balik semua itu dikatakan bersukacitalah dalam segala. Di mana itu tertulis? Filipi 4 ayat 4. Di Tesalonika ada enggak ya? Itu. Kayaknya luar biasa Ibu.
Nama kami kan Tesalonika. Masa nggak bisa bersuka cita? Dan bersyukur satu pun. Maaf nih Bapak Ibu, ketika peristiwa Jumat Agung, Sabtu kami rapat, semua majelis tidak ada satu pun yang takut. Pak Pendeta, sekali Kristus tetap Kristus. Mari kita tetap mengingat bahwa kita punya hak untuk beribadah. Oke, sepakat. Ada yang berkata jangan ibadah, nggak ada yang berkata jangan ibadah, tapi tetap terus beribadah. Karena apa? Ayat 20 dikatakan, sesudah berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan lambung mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Apakah kita melihat Tuhan sekarang? No. Tapi kita merasakan penyertaan Tuhan. Dan luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, biasanya urusan agama gini agak lama. Tapi kejadian Jumat Senin segel dicabut. Wah, saya bilang, Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Cara Tuhan dahsyat. Maka kami tetap terus bersuka cita. Karena Tuhan menyertai. Saya rasa juga jemaat begitu. Meskipun saat ini belum ada definitif pendeta ya. Tapi tetap bersuka cita. Karena dia akan memberikan yang terbaik hamba-hambanya. Amin. Saudara-saudara, bersuka cita di sini bukan sekedar senang biasa. Dalam bahasa aslinya berarti sukacita yang memenuhi hati karena perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Sukacita itu bukan dibuat-buat. Itu terjadi ketika mereka melihat Tuhan. Maka sukacita ilahi yang lahir dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, yang mengubah ketakutan menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata damai sejahtera bagimu, dalam bahasa Yunaninya dipakai eirene, ini bukan sekedar berarti tidak ada masalah. Ini adalah damai yang utuh, damai yang memulihkan, damai yang datang dari Allah sendiri. Dengan damai ini berarti hubungan dengan Allah sudah dipulihkan. Hati yang gelisah menjadi tenang, maka mereka berkata, mereka bersuka cita. Bapak Ibu, mari mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Mari mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit melalui perenungan firman Tuhannya setiap hari. Sehingga ketika masalah ada, seperti burung pipit tadi itu, dia berada di dalam gua yang batu karang itu, tapi badai sekitarnya dia tetap bisa bersiul. Di tengah badai hidup kita, mari tetap merasakan kehadiran Kristus. Saat Yesus mengucapkan damai itu, keadaan murid-murid tidak berubah. Buktinya apa? Pintu masih terkunci. 8 hari kemudian pintu masih tetap terkunci. Tapi damai sejati bukan karena situasi berubah, tetapi karena Yesus hadir. Makanya saya suka sekali tadi Kisah para Rasul 9:3-5. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Loh, bukankah orang Kristen yang sedang hendak dibunuh Saulus? Tapi mengapa Yesus katakan, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti penderitaan kita turut dirasakan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu? Ketika kita terus punya relasi yang intim dengan dia. Alkitab berkata murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Kata bersuka cita di sini, sukacita yang memenuhi hati yang terjadi karena perjumpaan dengan Kristus. Jadi jelas ada ketakutan, ada kehadiran Kristus yang memberikan damai, ada sukacita. Maka ketika ada ketakutan, ada problem, pastikan Yesus hadir dalam problem hidup kita. Sehingga ia memberikan damai bagi kita. Lalu kemudian pastikan sukacita dengan perjumpaan dengan Kristus. Apakah keadaan berubah? Belum berubah. Apakah murid-murid sudah langsung bertemu ketika pertemuan pertama itu tidak dengan pintu dikunci-kunci? No, masih tetap. Tapi sekarang sudah mulai berubah. Yesus datang, Yesus memberi damai, murid-murid mengalami sukacita. Saudara-saudara, banyak orang yang mencari damai, sukacita lewat uang, posisi, keamanan. Tetapi damai yang sejati hanya datang dari Yesus. Damai itu tidak menunggu hidup kita sempurna. Damai itu datang ketika Yesus hadir dalam hidup kita. Saya suka lagu yang berkata, "Kala ku cari damai, hanya dalam Yesus." Apakah kondisi sudah berubah? Belum. Tetapi ketika Yesus hadir, hati kita diubahkan.
Tidak lagi fokus hanya masalah saja, tapi fokus kepada Kristus yang memberi jalan keluar. Maka saudara-saudara yang terkasih, alamilah damai Kristus. Alamilah perjumpaan dengan Kristus. Damai dari dunia berkata kalau masalah selesai kamu tenang. Tetapi damai dari Kristus berkata di tengah masalah pun kamu bisa tenang. Karena damai itu bukan dari luar, tetapi dari Tuhan yang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, ayat 21 Yesus mengulang kembali apa yang dikatakan ayat 19, damai sejahtera bagi kamu namun melanjutkan dengan pengutusan. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, ada ketakutan, ada perjumpaan dengan Kristus, ada sukacita tapi tidak lepas dari situ. Maka diutus. Karena apa? Bisa saja dan benar terjadi. Kalau kita lihat kisah para rasul, jemaat mula-mula itu mengalami kesulitan demi kesulitan. Mereka dari satu tempat ke satu tempat. Bahkan kalau kita lihat Yohanes dalam penulisan di kitab Wahyunya, dia dibuang ke Pulau Patmos karena kesetiaannya mengikut Tuhan. Kita mungkin gak sampai seperti yang dialami Pok Tesalonika, gak seperti jemaat mula-mula. Tapi ketika Kristus hadir dalam diri kita, pastikan kita juga menerima pengutusan yang daripada Tuhan. Tuhan berkata, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah demikian ia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Saya kadang bingung dengan pertanyaan yang yang membuat saya kadang meskipun bingung tapi tertawa. Bingungnya, Tuhan, saya ingat ketika saya dulu SD, kami diajarin, Bapak Ibu tahu apa itu sulam itu? Menyulam, yang ada bulat lalu kemudian disulam gitu kan. Saya lihat di sininya berantakan, tapi di atasnya baik. Digambar bunga, tapi di sini bukan bunga gitu kan. Tapi ini, saya bilang Tuhan, kok seperti itu? Tahun 95 loh Tuhan gereja ini. Tuhan udah pergi jauh-jauh loh ke ke Koinonia. Kadang sampai setengah jam lebih untuk pergi gereja Tuhan. Tuhan sudah kasih uang loh bikin bangun gedung di tanah sendiri. Kok begini Tuhan, 2 kali di tempat yang sama. Tapi akhirnya saya merenung dengan pertanyaan itu, saya mengingatkan diri saya. Murid-murid juga begitu kok. Mereka takut. Di pintu-pintu yang terkunci mereka takut. Di 8 hari kemudian mereka masih takut. Tapi ketika Yesus datang, ketakutan harusnya sirna. Digantikan dengan sukacita untuk diutus Tuhan. Lihat Bapak Ibu formulanya. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus aku. Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid. Artinya, misi murid Kristus merupakan misi kelanjutan. Misi murid Yesus merupakan misi kelanjutan Kristus. Berarti kalau Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus murid, berarti sama dengan melakukan misi dari Bapa. Maka apa yang kita takutkan? Kalau sudah Bapa yang berkata, lanjutkan pekerjaanku, apa yang harus kutakutkan? Jikalau Tuhan di pihak kita, siapa? Lawan kita. Bukankah begitu? Maka saya katakan kepada umat, tetap jalin relasi yang baik dengan Bapa di surga, dengan Kristus yang sudah bangkit. Meskipun quote and quote kita menang 1 langkah, segel dicabut. Tapi lihat, yang kita hadapi bukan hanya Paulus katakan itu ada penguasa-penguasa di udara. Bisa saja bisikannya aneh, tapi kita tetap berharap Tuhan terus mengerjakan pengutusan misinya melalui Pok Tesalonika. Maka kita gak boleh mundur, maka kita gak boleh kendor. Kalau kata orang sekarang, menyala Pok Tesalonika, amin. Damai sejahtera bagi kamu, damai itu bukan sekedar salam, tetapi pemulihan, pengampunan, kehadiran Kristus dalam hidupmu. Dan setelah damai itu diberikan, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Artinya, kamu tidak diutus dalam ketakutan, tetapi dalam damai. Kamu tidak diutus dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan otoritas dari Kristus. Kamu tidak pergi tanpa tujuan, tetapi membawa misi ilahi. Damai yang kamu terima bukan untuk disimpan,
tetapi untuk dibawa. Karena setiap orang yang telah menerima damai Kristus pasti diutus untuk menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Dan Bapak Ibu tahu, pada saat Paskah itu, saya tidak berkhotbah karena saya harus mendampingi para pejabat itu datang. Pak Bupati, hari Minggu kemarin Pak Bupati, Pak Dan Ramil, Pak Kapolres datang. Lalu saya harus sibuk mendampingi untuk menyambut mereka. Dan saya dilibatkan untuk menjadi pendoa syafaat. Bapak Ibu tahu doa saya apa? Saya katakan dalam doa saya, Tuhan, kami mengampuni mereka yang melakukan tidak baik pada tanggal 3 April kemarin. Tuhan, kami mengampuni mereka. Bahkan dalam waktu pertemuan dengan PGI kemarin di hari Kamis kemarin, saya berkata kepada PGI, apa harapan Pak Pendeta dan juga rekan-rekan? Selain ada 3 hal yang terakhir saya katakan, berikan kami orang yang bisa menjembatani pertemuan dengan mereka yang berbuat tidak baik kepada kami. Kami mau menjadi tetangga yang baik bagi mereka. Kami mau mengampuni mereka. Bukankah itu juga yang dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu juga diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Dan saya meminta agar PGI memfasilitasi, apakah dari relasi-relasi, agar kami bisa duduk bersama untuk berkata, kami mengampuni kalian. Untuk berkata, kami mengasihi kalian. Bahkan melalui staf khusus menteri juga berkata, tolong habis ini Pak Camat, Pak Camat, Satpol PP juga untuk membuat sebuah acara bersama untuk saling memaafkan. Saya katakan, terima kasih Mas Gugun. Ini sekarang sedang praktek iman. Bukankah dikatakan kalau ditampar pipi kiri? Boleh? Biar saya praktekkan ya. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau saya... Boleh nggak? Boleh, benar ya? Sedangkan orang Batak aja kalau diinjak kakinya kalau orang Jawa sih masih enak ya, diinjak kakinya diangkut. Kaki Bapak di atas kaki saya. Masih enak. Orang Batak ketika diinjak kakinya, orang Batak mana? Apa? Matamu itu katanya. Waduh, saya sih enggak. Saya bilang, Mas, sorry kakinya gitu. Inilah sedang prakteknya yang sedang kami nanti. Kami mau berkata kami mengasihi kalian. Meskipun apa yang kalian lakukan menurut kami tidak baik kemarin. Tapi kami mengasihi kalian. Kami mau memberikan pengampunan kepada kalian. Bahkan sebelum kejadian ini kami meminta kuasa hukum PGI untuk datang bertemu dengan mereka. Benar dipertemukan. Itulah cara kami untuk apa yang menjadi firman Tuhan boleh kami lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah seperti orang Batak berkata, ketemu kita di Tanah Rara katanya, ketemu kita di Tanah Merah ya. Bapak Ibu tahu Tanah Merah? Kuburan. Nggak ada pengampunan. Tapi Yesus katakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya. Apa yang Yesus katakan di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Saya berulang kali, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya bertemu dengan mereka, bertatap muka, Tuhan tolong agar lidah bibir saya berkata yang baik kepada mereka. Saya mau berkata, saya melepaskan pengampunan kepada kalian. Saya mau berkata, saya mengasihi kalian. Gimana Pak Pendeta mau pelukan? Boleh aja sih gitu kan, pelukan gitu kan. Tapi lihatlah, kebangkitan Kristus harus menjadi titik di mana kita diutus memberitakan damai sejahtera Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, udah 30 menit ya? Belum ya? Lalu kemudian Yesus memberikan Roh Kudus. Lalu kembali kepada cerita Thomas. Thomas tidak percaya. Bapak Ibu kenapa pernah terpikir nggak Thomas kenapa tidak percaya? Ada yang tahu? Thomas tidak percaya karena ekspektasinya akan Mesias terlalu tinggi. Thomas kecewa. Thomas si peragu itu menginginkan Mesias itu bukan mati seperti yang dilihatnya. Karena apa?
dia sudah meninggalkan semuanya. Ada dia punya barang, keluarga dia tinggalkan, dia ikut Yesus. Ekspektasi rohaninya Yesus akan membawa dia melawan para penjajah Roma dan menang menjadi menteri. Tapi Yesus datang dengan keledai. Yesus datang dengan kerendahan hati. Maka ketika Yesus berkata, anak manusia akan pergi ke Yerusalem dan mati, Simon Petrus berkata, enyahlah itu daripadamu. Karena mereka mengharapkan Mesias yang luar biasa, bukan mati di kayu salib. Maka ketika kekecewaan rohani itu sudah terjadi, maka ketika murid-murid berkata, kami ketemu Tuhan, aku sudah kecewa kemarin, aku sudah berharap kepada Kristus yang jadi Mesias untuk memimpin kita selamanya, tapi dia mati, aku sudah kecewa. Bukankah kita juga kadang-kala kecewa dengan Tuhan? Tuhan, aku sudah berbuat baik. Tuhan, ada cowok datang kepadaku tapi agama lain. Tuhan, aku gak mau, tapi sekarang kok masih jomblo Tuhan. Bukankah itu doa para jomblo? Para jomblo? Ada yang tunjuk tangan? Tuhan, aku sudah setia mulai dari sekolah minggu, pemuda, remaja, bahkan aku mengajar sekolah minggu. Tapi Tuhan, kenapa untuk urusan jodoh ini susah banget Tuhan? Bukankah kadang kita kecewa seperti itu? Tuhan, aku sudah berbuat baik dalam pekerjaan, tetapi mengapa masalah tetap ada? Kekecewaan Thomas melihat semuanya itu. Ya, aku tahu dia Mesias, tapi mengapa harus berakhir seperti ini? Aku kecewa, aku sudah meninggalkan semua yang aku miliki. Aku bersama dengan dia 3,5 tahun. Aku tidak mau kecewa untuk kedua kalinya. Kalian bilang dia bangkit, bisa saja itu ilusi, bisa saja itu halusinasi kalian. Maka aku perlu bukti agar kekecewaanku tidak terulang. Maka Yesus berkata kepada Thomas, damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dari harapan yang luar biasa kepada Yesus, kecewa karena tidak memahami Yesus secara utuh, lalu kemudian timbul kepada penyembahan. Ya Allahku, ya Tuhanku. Dia baru dicelikkan mata rohaninya. Ya, kekecewaan kita mungkin pada Tuhan tidak seperti Thomas. Mungkin kita kecewa, Tuhan, saya sudah ikut Engkau, kok masih begini? Tuhan, POK ini tahun 95 loh Tuhan. Kami sudah setia ikut Kau. Bahkan kami pergi mau ke gereja Koinonia jauh, kami mau Tuhan. Tuhan, kami bayar kontrak ruko puri, yang duit kami sudah habis ratusan juta. Tapi luar biasa. Bukan sedang membanggakan diri, tapi cara Tuhan. Lihat Bapak Ibu, saya berkhotbah di suatu tempat. Salah satunya ada seorang Maret kemarin sudah pensiun, Direktur Bank Indonesia. Saya berkhotbah saja. Lalu sang direktur ini berkata apa? Tolong kirimkan proposal. Duit yang tadi ada, bayar ruko habis, sedang membangun gak ada uang. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan melalui beliau. Kita dapat uang 100 juta. Dan itu terbangun. Dan hari ini juga ada namanya UVCIM, United Vision International Ministry, mengirimkan bantuannya 3 bulan sekali. Januari, Maret sudah dikirimkan, kemarin April sudah dikirimkan. Tadi saya lihat dananya sudah masuk. Dari Riyadh Arab. Jauh. Yang hanya melihat waktu itu YouTube saya khotbah. Wah, ini perlu gereja ini kita bantu. Lihatlah sarana Tuhan. Saya nggak ketemu. Tapi waktu tahun lalu dia datang ke Indonesia, lalu kemudian datang ke tempat ibadah. Oh, begini po. Sampai hari ini kami dibantu. Pernahkah kita kecewa sama Tuhan? Ya. Tapi lihatlah, jangan berhenti pada aku tidak percaya. Tapi Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ayat sebelumnya 27 Yesus berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dalam Yohanes 3 ayat, dalam Yohanes, kitab Yohanes ini, kalau diperas intinya, selain kasih adalah percaya. Maka Yesus sedang mengingatkan kembali, engkau bisa kecewa karena apa yang kau minta tidak kuberikan, tapi lihatlah, di tengah-tengah ketidakpercayaanmu, aku datang menunjukkan diriku padamu. Di tengah-tengah problema hidup kita yang mungkin kita hampir down,
ingat, Yesus tetap berkarya. Maka Yesus katakan, cucuklah tanganmu. Lalu kemudian pada kesimpulan, ya Allahku, ya Tuhanku. Yesus menerima itu semua. Maka saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang, kita mengalami banyak pergumulan. Dunia sekarang sedang berperang. Kita nggak tahu nanti harga bensin kan naik, harga gas kan naik. Tapi yang kita percaya, saya yakini, saya sampai meneteskan air mata ketika mengkhotbahkan kisah para rasul tadi itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti penderitaan kita yang kita lakukan bukan karena dosa kita. Kristus ikut menanggungnya. Maka marilah terus hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Sehingga melalui itu kita bisa diutus untuk menjadi pembawa damai. Mari kita berdoa. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 345 ayat 1 dan 3 firman Allah yang tersirat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Pujian bagimu Tuhan atas firman-Mu. Firman Allah kebenaran menyinari yang gelap. Bila tidak diamalkan, sia-sia jadinya. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Bantulah umat-Mu menghayati firman-Mu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk firman yang telah kami dengarkan. Bapa, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di tengah kehadiran Tuhan pada saat kebangkitan-Mu yang memberikan damai sejahtera kepada murid-murid, kiranya demikian juga damai sejahtera itu hadir dan tinggal dalam diri kami. Sehingga pemulihan pun terjadi, ketakutan pun sirna menjadi sukacita. Kemenangan Kristus akan maut menjadi kemenangan kami untuk melawan segala ketakutan kami. Tuhan, walaupun saat ini hidup kami masih mengalami pergumulan yang berat, tolonglah kami Tuhan untuk terus memaknai damai sejahtera yang telah Tuhan berikan kepada murid-murid dan juga yang telah kami dengarkan saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Di tengah gumul juang hidup kami, di tengah tantangan yang kami alami, Tuhan tolonglah kami agar terus teringat akan damai sejahtera yang telah Tuhan berikan, akan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, tentang ekonomi mereka, pendidikan anak-anak mereka. Umat-Mu yang saat ini, jemaat Pok Dasana Indah yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, para lansia dan janda dan duda, Tuhan tolong berkatilah mereka, lindungi dan jagailah mereka di dalam melakukan segala kehidupan mereka. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukanlah dengan pekerjaan yang baik. Mereka mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukanlah dengan teman hidup yang baik, yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Para lansia yang juga Engkau anugerahkan umur yang panjang, Tuhan berkati melalui penyertaan Tuhan atas hidup mereka.
Anak-anak mereka Tuhan buat berhasil, sehingga melalui keberhasilan itu mereka boleh memberikan kehidupan yang baik kepada para lansia. Para janda dan duda Tuhan, tolong berkatilah mereka, kuatkan mereka menjalani hidup seorang diri untuk membesarkan anak-anak mereka. Anugerah dan kasih setia Tuhan terus menyertai hidup mereka. Kami juga mau berdoa untuk umat-Mu jemaat Pokdasana Indah yang sedang mengalami sakit penyakit. Ibu Rosnauli Tondang, Ibu Diana Baondias, Ibu Emauli Silaban, Bapak Dedi, Ibu Penatua Wahyu Mahanani, Ibu Warsi, anak Nonibe Madu. Tuhan tolong berkatilah mereka dengan kesembuhan melalui obat-obat yang mereka konsumsi. Melalui setiap treatment daripada tim kesehatan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkatilah mereka di dalam melawan penyakit itu. Kekuatan yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk melawan sakit penyakit itu. Berkatilah mereka Tuhan agar biaya untuk pengobatan tercukupi ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini berulang tahun atau satu minggu yang lalu berulang tahun, baik pribadi, kelahiran maupun pernikahan. Kami bersyukur untuk Charter Ferdinand Sapa yang berulang tahun di tanggal 6 April lalu. Ibu Loretta Rajasa tanggal 10 April yang lalu berulang tahun kelahiran. Dan tanggal 12 April saat ini Tuhan kami berdoa, Bapak Sem David Rumainum berulang tahun, terpujilah Tuhan. Berkati juga Bapak Ponda Palea dan Ibu Martina Kala yang juga mengalami berkat Tuhan melalui ulang tahun pernikahan. Kasih dan kesetiaan Tuhan menyertai hidup mereka. Berkati mereka agar terus boleh menghitung hari-hari yang Tuhan berikan dengan hikmat, sehingga menikmati hidup itu dengan takut akan Tuhan. Dengan teladan yang daripada Tuhan mereka ikuti sepanjang hidup mereka. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka sukacita, berilah mereka panjang umur dan juga berkat-berkat melimpah yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan majelis dan komisi. Berkatilah setiap majelis-Mu yang melayani Tuhan. Berilah kekuatan dan juga sukacita bagi mereka di dalam melayani Tuhan. Setiap ibadah komisi kiranya juga berjalan dengan baik. Komisi wanita, komisi pria, komisi anak, sekolah minggu, pemuda, remaja, lansia, Tuhan berkatilah setiap komisi yang ada di gereja-Mu ini. Sehingga melalui setiap pelayanan komisi ini nama Tuhan dipermuliakan dan setiap anggota komisi mengalami iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami mau juga berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan BP POK, PGI wilayah Banten. Terpujilah Tuhan atas setiap program yang sudah dirancangkan. Tuhan menolong memberkati agar setiap pengurus BP POK, PGI dan PGI wilayah Banten terus memberikan pelayanan yang baik bagi gereja-gereja-Mu yang ada di Banten ini, secara khusus POK yang ada di Banten ini, agar melalui program mereka terus umat-Mu yang ada di bawah naungan POK semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Para pengurus Tuhan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tolong dan berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo, dan juga Wakil Presiden Bapak Gibran, serta seluruh menteri ya Tuhan. Tolong dan berkatilah mereka, agar boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga rakyat pun akan menjadi makmur, sejahtera ketika mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, agar kiranya bangsa dan negara kami ini dalam keadaan aman. Jauhkanlah perpecahan Tuhan dari bangsa ini. Jauhkanlah perpecahan karena ketidaksepahaman di antara umat beragama. Tapi biarlah damai dan sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Berkatilah Tuhan para pemimpin kami dalam memutuskan setiap kebijakan yang ada di luar negeri, agar semua kebijakan itu boleh menjadi kebijakan yang baik, sehingga Indonesia pun mengalami dampak-dampak yang baik atas kesepakatan ataupun hal-hal yang baik dalam keputusan luar negeri. Berkatilah Tuhan di antara kami umat-Mu yang percaya dengan mereka yang belum percaya kepada Engkau, agar terus bersama-sama bersinergi untuk memajukan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan setiap umat-Mu Pokdasana Indah ini. Mereka yang sedang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka agar boleh menjadi ladang pelayanan mereka melalui kehidupan mereka, integritas mereka. Berkati anak-anak kami yang studi, berkati mereka juga agar mereka boleh berprestasi dengan baik. Berkati juga Tuhan setiap anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati pekerjaan mereka juga menjadi ladang pelayanan mereka untuk terus berbuat baik, jujur, berintegritas, menerapkan nilai-nilai kejujuran, kekristenan yang baik, sehingga mereka benarlah menjadi murid Kristus. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa, kiranya Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami dan menyempurnakan doa yang kami naikkan. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita dengarkan persembahan pujian dari majelis. Bersyukur
Diucapkan terima kasih atas pujian dari Bapak Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat, Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam pengakuan iman. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai dengan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat, silakan duduk kembali. Persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur
dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 460. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan segenap dirimu sebagai kurbanmu yang hidup. Bawa seluruh persembahan syukur ke dalam pelataran Tuhan, agar cukuplah persediaan makanan dalam rumahnya. Pandang Dia Allahmu, Dia Tuhan semesta alam. Dia akan buka tingkap langit, tercurah rahmat bagi kita. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umatnya. Persembahkan segenap dirimu sebagai kurbanmu yang hidup. Bawa seluruh persembahan syukur ke dalam
pelataran Tuhan, agar cukuplah persediaan makanan dalam rumahnya. Pandang Dia Allahmu, Dia Tuhan semesta alam. Dia akan buka tingkap langit, tercurah rahmat bagi kita. Mari berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, ya nantinya kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan limpah curahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami Tuhan, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang boleh sudah kami kumpulkan, agar semua itu boleh kami pakai untuk kelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, terutama di gereja kami Pokda Sana Indah. Tuhan memberkati juga majelis yang akan mengelola persembahan ini, dan Tuhan memberikan roh akan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni salah pelanggaran dosa kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dimohon kesabarannya sejenak untuk mendengar dan menyimak harta jemaat pada Minggu 12 April 2026 saat ini yang cukup lumayan ya. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Okumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Yang pertama, kebaktian minggu. Ibadah hari ini Minggu 12 April 2026 dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Esiaan MTH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Amos Damenta Sebayang. Organis Saudari Kesia Karunia Labiro. Kantoria Saudara Kefas Ronaldo Labiro dan Saudari Verina Sukma Simbolon. Pengisi pujian oleh majelis, sound system tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Yang kedua, pokok warta. 1. Ibadah kategorial. Pertama, Komisi Anak. Kebaktian Komisi Anak pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 jam 7 pagi. Pelayan pujian oleh Kak Adel, pelayan doa oleh Ibu Irma Nusantari, pelayan musik oleh Ibu Irma Nusantari dan Kak Ryan. Pelayan firman kelas Bethlehem, Ibu Nani. Pelayan firman kelas Nazaret dan Galilea, Ibu Ance. Pelayan firman kelas Yerusalem, Ibu Irma Nusantari bertempat di gereja. Yang kedua, Komisi Remaja. Dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2026
bergabung dengan ibadah gabungan pemuda remaja Fox Banten bertempat di gereja. Komisi Wanita, Selasa 14 April 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 malam, di mana Komisi Wanita akan melaksanakan pemutaran film rohani yang berjudul Paul the Apostle, bertempat di gereja. Komisi Pemuda, Sabtu 18 April 2026 pukul 19 WIB atau jam 7 malam, pelayan firman oleh Ibu Penatua Irma Nusantari, WL Saudari Ivana Putri, pelayan doa Saudari Verina Simbolon, pelayan musik Saudari Anastasia Febriani. Acara ibadah dengan tema Menjadi Terang di Tempat Kerja dari Matius 5 ayat 16 bertempat di gereja. Komisi Usia Indah, Sabtu 18 April 2026 pukul 10 WIB. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Ibu Nur Sediana Maha, pelayan doa Ibu Suparno dengan tema hak sebagai anak Allah bertempat di gereja. Dan yang kedua, jadwal persembahan pujian. Jadwal persembahan pujian untuk ibadah minggu tanggal 19 April 2026 adalah sektor P. Mohon untuk mempersiapkan diri. Yang ketiga, kelas katekisasi. Jemaat yang telah mendaftar untuk mengikuti katekisasi tahun 2026 adalah yang pertama, Saudara Sam David Rumainum Kiambo. Yang kedua, Saudara Yoses Christian Alvin. Yang ketiga, Saudari Natasha Princess Lovely Diaz. Keempat, Saudari Cheryl Jekonia Putri. Dan yang kelima, Saudara Georgie Immanuel Lekransi. Kelas katekisasi dimulai pada hari ini, Minggu 12 April 2026, pukul 12 siang. Dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Margaret Nanlohi. Mohon para katekisan hadir tepat waktu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pernikahan kudus. Jemaat yang terkasih diberitahukan bahwa akan dilangsungkan pernikahan kudus antara Saudara Ananda Bagas Kristanto, putra dari Bapak Silas Yuliono dan Ibu Anung Sri Lestari dari Gereja GBI Jatake, dengan Saudari Kesya Yohana Anindita, putri dari Bapak almarhum Yunus Marpaung dan Ibu Yuli Enarsi dari Gereja Pok Dasana Indah, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 pukul 10 WIB bertempat di Gereja Pok Dasana Indah. Pernikahan kudus ini akan dipimpin oleh Pendeta Tony M. Min. Apabila ada yang keberatan, yang sah menurut firman Tuhan dan tata gereja terhadap pernikahan ini, jemaat dipersilakan menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat sebelum pelaksanaan pernikahan. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga Bapak Pendeta Dr. Mastiu Yudson Kasodu MA dalam usia 87 tahun pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 19.07 WIB di Rumah Sakit RSPAD atau Gatot Subroto, Jakarta. Pemakaman dilaksanakan hari Sabtu 11 April 2026 di TPU Menteng Pulo. Semasa hidupnya beliau adalah perintis pendiri Gereja Pok Dasana Indah. Seluruh jemaat menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Penggalangan dana. Setelah ibadah ini, Komisi Pemuda Remaja mengadakan penggalangan dana untuk acara Bible Camp dengan menjual makanan dan minuman.
Kami mengundang seluruh jemaat untuk mendukung kegiatan ini dengan berpartisipasi, membeli makanan yang telah disediakan. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman, dihimbau kepada seluruh jemaat dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan sampah plastik, agar setiap jemaat dapat membawa botol minuman pribadi atau tumbler saat mengikuti ibadah di gereja yang akan diadakan mulai minggu depan. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya seluruh jemaat. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, ibadah gabungan pemuda remaja POKS Banten. Hari Minggu tanggal 12 April 2026, pukul 5 sore, bertempat di Gereja POKS Maranatha. Dan yang terakhir, ibadah Paskah Komisi Anak Gabungan POKS Banten dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026 pukul 9.30 bertempat di Gereja POKS Larangan Indah dengan menggunakan dress code kaos warna Fanta, dan harap membawa Alkitab, alat tulis, keranjang telur, dan berkumpul di gereja pukul 7.30 WIB. Demikian pokok warta jemaat minggu ini. Warta selengkapnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan di grup jemaat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari PKJ 131 ayat 1-3, aku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Umat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.